Suaranya Ustaz masuk nggak ya? Aneh belum denger ya. Cek dulu Mas. Ini belum. Udah sih, tapi belum. Bismillah, Ustaz Musa sudah bisa mendengar kami? Cek sound dulu Ustaz. Alhamdulillah, sudah insya Allah Mas. Belum ya. Sebentar ya Ustaz, ada kendala teknis. Afwan Ustaz, bisa dicoba lagi Ustaz untuk suaranya Ustaz. Afwan Ustaz, bisa dicoba lagi untuk suaranya Ustaz, Ustaz Musa. Tes 1 2 3. Terdengar suara saya? Belum ya. Coba saya tes sekali lagi, apakah terdengar suara saya? Ya sudah Ustaz, sudah jelas alhamdulillah. Masyaallah. Sudah siap teman-teman? Baik, izin kami mulai dulu ya Ustaz. Baik, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di live session ANB Academy. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas untuk fikih ibadah, dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Musa Jundana LC Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan pula kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali live session ANB Academy untuk fikih ibadah ya teman-teman, karena fikih ibadah ini Masya Allah pertanyaan dari teman-teman sangat banyak. Oleh karenanya kita lanjutkan di pertemuan sekarang, dan adapun mata kuliah yang lain insya Allah akan kita jadwalkan pula, namun tentu menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oleh karenanya bagi teman-teman silahkan untuk memperbanyak pertanyaan juga ya untuk mata kuliah seperti akidah, tauhid, sirah nabawiyah, syama'il Muhammadiyah, dan yang seterusnya. Kemudian alhamdulillah pula sudah berada di tengah kita yaitu Ustadz Musa yang selalu akan memberikan kita banyak faedah-faedah insyaallah. Dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan kami untuk mengingatkan kami pribadi dan juga teman-teman semua. Untuk yang pertama, marilah kita senantiasa menghadirkan niat kita. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah, dan juga kita niatkan pula untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan juga niat-niat yang bermanfaat lainnya. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan nanti untuk teman-teman, jika masih ada sesi, mohon maaf, jika masih ada waktu nanti insya Allah kami sediakan pula sesi tanya jawab secara langsung di bagian akhir sesi nanti atau akhir live session nanti insya Allah. Baik, tanpa berpanjang lebar, izin kami bacakan langsung pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Afan, apakah Ustaz sudah siap? Siap, insyaallah Mas. Bismillah. Ya, baik. Baik Ustaz,
izin kami bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait materi kedua tentang benda-benda najis, saya ingin menanyakan, jika pakaian dalam terkena wadi, apakah harus ganti pakaian dalam? Dan apakah perbedaan antara wadi dengan keputihan? Dan apakah keputihan juga termasuk najis? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaatan untuk kita semua. Pertanyaan terkait dengan wadi. Apa yang dimaksud dengan wadi? Wadi itu adalah cairan yang biasanya keluar setelah seseorang itu buang air kecil. Dan para ulama mengatakan bahwasanya wadi ini adalah najis. Maka kalau seandainya seseorang itu terkena wadi, maka pakaiannya itu harus disucikan. Apakah harus diganti? Maka tidak ada asal yang mengharuskan seseorang itu mengganti pakaian yang terkena wadi. Akan tetapi cukup kira-kira bagian di sisi mana yang terkena wadi, maka hendaklah pakaian tersebut itu dicuci, dibasahi, kemudian digosok, kemudian diperas. Kira-kira zatnya atau ain najasahnya itu sudah hilang, maka itu sudah dianggap suci. Adapun keputihan itu adalah cairan yang biasanya keluar dari kemaluan seorang wanita, dan keluarnya ini tanpa disebabkan laki-laki. Para ulama berbeda pendapat. Itu cairan, yaitu berupa keputihan. Adapun ulama kontemporer zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Hafidhuz Zaman, beliau mengatakan bahwasanya keputihan itu tidaklah najis. Maka keluar dari khilaf pendapat kalangan ulama, kalau seandainya tidak memberatkan atau antuna untuk mengganti pakaian atau membersihkan pakaian, maka yang lebih baik adalah pakaian tersebut itu dibersihkan, disucikan. Walaupun di sana ada khilaf di kalangan ulama. Karena tentunya ketika kita ibadah, yang kita cari adalah keyakinan, yang kita cari adalah kepastian hukum. Maka yang aman di sini adalah kita menganggapnya itu najis, walaupun ada sebagian ulama mengatakan itu tidaklah najis selama tidak memberatkan kita untuk mensucikannya atau mengganti dengan pakaian lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana kebiasaan mandi di zaman Rasulullah dan para sahabat? Apakah hanya ketika junub atau 2 kali sehari seperti umumnya di Indonesia? Jazakumullah khairan Ustaz. Terkait kebiasaan mandi, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, kita perlu tahu kebiasaan mandi zaman Nabi itu seperti apa. Apakah kebiasaan mandi di zaman Nabi itu seperti kita, masyarakat Indonesia? Misalnya 2 kali pagi dan sore. Setelah kita telusuri dari beberapa athar, dari beberapa riwayat, menyebutkan
bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mandi, yang jelas ketika hendak melaksanakan sholat Jumat atau ketika beliau junub, karena hukum mandi junub adalah wajib. Adapun untuk setiap harinya, maka kita tidak menemukan dalil atau athar yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mandi setiap harinya. Hal ini bisa kita logika dengan zaman sekarang. Karena air yang ada di zaman Nabi tentunya berbeda dengan air di zaman sekarang. Di zaman Nabi mencari air itu tidak semudah zaman sekarang. Dan hal tersebut terjadi sampai saat ini di Arab Saudi. Air yang biasa digunakan adalah air hasil sulingan dari laut. Maka ketika seseorang sering mandi dari hasil air sulingan laut, maka bisa jadi menyebabkan kulitnya itu rusak. Maka sampai sekarang di Arab Saudi, mandi itu yang pasti adalah mandi ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Adapun mandi sehari 2 kali seperti di Indonesia, maka ini jarang terjadi. Ada banyak faktor air, kemudian faktor cuaca, salah satunya faktor cuaca. Karena ketika kita di Arab Saudi, kita misalnya berkeringat sekalipun, itu jarang menimbulkan bau seperti di negara kita. Dan bahkan seseorang tidak mandi 2 hari sekalipun itu terkadang masih tetap wangi. Jadi kalau kita mencari apakah zaman Nabi mandinya itu seperti kita, maka kita tidak menemukan athar. Ini bisa dikembalikan kepada kebiasaan dan kebutuhan atau cuaca masing-masing negara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Itu najis, mengingat kecoa ini adalah serangga yang tidak punya darah yang mengalir. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya terkait status cicak atau kecoa, apakah najis? Maka kita ketahui bahwasanya cicak dan kecoa itu darahnya tidaklah mengalir. Maka apakah najis? Maka cicak dan kecoa ini bukanlah termasuk hewan yang kategori najis. Faktor yang pertama, karena cicak dan kecoa adalah hewan yang sering ada di rumah-rumah. Maka ini kalau seandainya cicak dan kecoa itu dikategorikan najis, maka sangat memberatkan kita. Maka setiap cicak masuk mengenai pakaian kita, maka dikatakan najis. Padahal cicak itu bisa saja sangat mungkin masuk ke lemari, yang mana lemari tersebut itu sudah kita tutup rapat. Dan tidak jarang cicak tersebut itu bisa masuk. Begitu juga terkadang kecoa. Maka kalau seandainya najis, maka ini sungguh memberatkan. Namun tentunya kita sepakat bahwasanya kecoa adalah hewan yang menjijikkan. Begitu juga cicak, ada sunnahnya seseorang dianjurkan untuk membunuh cicak dalam sekali, misalnya dibanting sekali, maka kalau seandainya sekali banting itu mati, maka itu baik. Walaupun demikian, tidak menjadikan jijiknya seseorang terhadap kecoa itu menjadikan kecoa itu najis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kenapa kencing bayi perempuan walaupun dia belum makan apapun dan hanya menyusu dari ibunya termasuk najis, berbeda dengan bayi laki-laki? Adakah penjelasan dalilnya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Baik.
terkait perbedaan status kencing bayi laki-laki yang belum menyusu dengan bayi perempuan, baik yang sudah menyusu ataupun tidak, memang statusnya itu berbeda. Kalau bayi laki-laki yang belum menyusu, maka cara mensucikannya cukup dipercikan dengan air. Adapun bayi perempuan, air kencing bayi perempuan, maka itu dihukumi najis. Cara mensucikannya yaitu dengan dicuci. Nah, kenapa hal tersebut itu bisa berbeda? Tentunya hal ini adalah faktor ta'abudi. Kita hanya mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, beliau memerintahkan bayi kencing perempuan itu dicuci. Sedangkan air kencing bayi laki-laki yang belum makan, masih minum ASI, maka itu cukup dibersihkan. Maka ini faktor ta'abudi. Dan kita tidak tahu hikmah di balik itu secara pasti. Maka yang wajib bagi kita adalah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang mencari hikmah atau mencari sebab. Ada yang mengatakan bahwasannya air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau masih minum ASI, itu biasanya air kencingnya itu encer. Berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Umumnya adalah pekat. Dan baunya itu lebih menyengat. Ada juga yang mengatakan bahwasannya air kencing bayi laki-laki itu biasanya memancar. Nah, sedangkan ketika air kencing tersebut itu memancar, maka sangat memberatkan kalau seandainya itu harus dicuci, maka cukup dibersihkan. Ada sebagian ada yang beralasan demikian, berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya zaman dahulu bayi laki-laki itu biasa digendong, berbeda dengan bayi perempuan. Nah, bayi perempuan itu biasanya cukup jarang digendong. Dan kalau seandainya menangis, maka untuk menenangkan bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu berbeda. Kalau misalnya bayi perempuan itu misalnya kalau zaman sekarang cukup diletakkan di ayunan, kemudian ayunannya digoyang-goyangkan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Bayi laki-laki ketika menenangkan agar dia tidak menangis lagi, maka perlu digendong, kadang perlu jalan-jalan, kadang perlu dipuk-puk gitu kalau bahasa Jawa. Wallahu ta'ala alam, intinya ini memang faktor ta'abudi, dan kita sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang muslim, tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena, sperma agar bisa digunakan untuk sholat? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat penting. Karena ternyata masih banyak di antara kita ini yang tidak tahu atau belum mengetahui atau ragu-ragu tentang apakah sperma, mani itu najis atau bukan. Dan kalau seandainya najis, maka bagaimana cara mensucikan mani yang terkena di pakaian agar kita bisa agar ketika pakaian tersebut kita gunakan untuk sholat kita ini sah. Terkait status mani dalam fikih, maka mayoritas ulama mengatakan bahwasannya mani manusia, sperma manusia itu adalah tidak najis. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasannya mani itu najis, namun najisnya ringan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan pakaian yang terkena mani ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan pakaian yang terkena mani itu tidak wajib untuk dicuci. Kaidahnya begini, teman-teman sekalian. Kalau seandainya mani tersebut itu masih basah dan terasa mengganggu, maka bagian atau posisi yang terkena mani tersebut itu bisa dibasuh.
Kalau seandainya mani tersebut itu sudah mengering di pakaian, maka cukup untuk dikerik atau digosok sampai kira-kira mani tersebut itu hilang dan bisa langsung digunakan untuk sholat. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika mendapati pakaian yang hendak digunakan Rasulullah SAW untuk sholat, ternyata ada sisa mani, yang mana mani tersebut itu sudah mengering. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu beliau kuntu ahukkuhu ya bisan min thawbi Rasulullah sallam biyadi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengerik pakaian tersebut itu, mengerik pakaian yang terkena mani tersebut itu sampai kira-kira hilang. Jadi mani menurut jumhur ulama itu tidaklah najis, dan kalau seandainya mani mengenai pakaian, kalau basah maka cukup dibasuh, dan kalau seandainya mani tersebut itu sudah mengering maka cukup bisa dikerik dan kira-kira sampai mani tersebut itu hilang atau tersisa sedikit di pakaian dan boleh untuk digunakan untuk sholat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara membersihkan pakaian, semisal baju atau celana yang terkena cipratan air kencing? Apakah dengan mensucikan bagian yang terkena najis saja, atau harus mengganti pakaian agar kita untuk sholat Ustaz? Jazakallahu khairan. Cara mensucikan pakaian yang terciprat air kencing, maka cara mensucikannya kita pastikan dulu di bagian mana kira-kira pakaian kita ini terkena cipratan air kencing. Misalnya yang terkena cipratan air kencing adalah ada di ujung celana kita, maka celana kita ini cukup dibasuh dan kemudian diperas. Kira-kira air najisnya, baik bau, rasa, warnanya itu sudah hilang, maka celana tersebut itu bisa kita gunakan untuk sholat dan tidak harus kita mengganti celana kita. Walaupun kalau seandainya kita mengganti celana itu adalah lebih baik. Wallahu taala alam bishawab. Dan kalau seandainya kita tidak tahu di bagian mana yang terkena percikan najis air kencing, maka kita bisa mengira-ngiranya, baik dengan cara dicium atau diraba, kira-kira yang basah mana. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin dan kita basuh pakaian yang kira-kira terkena cipratan tadi, kemudian kita peras dan kita bisa menggunakan untuk sholat selama bau, rasa, dan warnanya itu sudah hilang, yaitu bau ciri khas najis. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah darah yang keluar dari daging ayam atau sapi saat direbus tidak tergolong najis? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, karena keadaan seperti ini seringkali dihadapi oleh seseorang. Terlebih lagi ketika seseorang hendak merebus misalnya daging ayam, sapi, atau kambing. Ternyata ketika seseorang hendak merebus atau memasak daging tersebut, ternyata masih ada sisa darah yang ada pada daging tersebut. Dan kita perlu ingat bahwasannya darah itu adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas manusia itu untuk memakan maitah, yaitu bangkai dan darah. Dan yang dimaksud dengan darah ini adalah damul masfuh, yaitu darah yang mengalir. Adapun darah
pada daging, maka itu termasuk darah yang insya Allah ma'fu. Apa itu ma'fu? Darah yang dimaafkan. Karena darahnya biasanya sisanya adalah sedikit. Dan sulit bagi seseorang untuk membersihkan darah dari daging tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah halal pakaian atau tas atau sepatu yang terbuat dari bahan kulit hewan yang haram dimakan, seperti misalkan ular, buaya, atau yang semisalnya? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Terkait dengan hukum seseorang menggunakan misalnya tas atau ikat pinggang dari kulit hewan seperti misalnya buaya atau ular dan lain sebagainya, apakah boleh? Para ulama mereka memiliki sebuah kaidah, yang mana kaidah tersebut itu diambil dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ayyuma ihabin dubiha faqad tahur. Kulit hewan apa saja yang mana hewan tersebut itu disamak, kulitnya disamak, maka kulit tersebut itu bisa digunakan karena dia statusnya menjadi suci. Namun di sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasannya kulit hewan yang tidak halal dimakan tetap tidak boleh untuk dimanfaatkan meski itu disamak. Ini jumhur ulama. Alasannya adalah karena dagingnya haram. Misalnya daging ular itu haram. Kita tidak boleh memakannya. Daging buaya, ya ala khilaf, ada sebagian mengatakan buaya, ada yang mengatakan boleh seperti Hambali. Namun mayoritas orang mengatakan bahwasannya buaya itu adalah hewan yang haram untuk dimakan. Maka kita tidak boleh menggunakan menggunakan kulit hewan tersebut karena sejatinya itu adalah dari daging yang haram dimakan. Terlebih lagi kalau seandainya kemudian itu digunakan untuk sholat, misalnya ikat pinggang kemudian kita gunakan untuk sholat, atau misalnya dompet, kemudian dompet tersebut itu masih ada di saku kita ketika kita sholat, maka larangannya itu semakin berat. Adapun Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasannya semua kulit hewan itu ketika sudah disamak berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi, maka itu semuanya menjadi suci kecuali kulit yaitu babi atau anjing, maka itu tidak bisa disucikan. Maka yang lebih aman kalau seandainya kita tidak begitu butuh juga, tidak ada urgensi untuk memanfaatkan kulit hewan tersebut, entah dijadikan tas atau dijadikan ikat pinggang, maka yang lebih baik adalah kita tinggalkan. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala nyata-nyata jelaskan bahwasanya itu halal, itu boleh, itu lebih banyak dibanding sesuatu yang Allah haramkan. Begitu juga sesuatu yang syubhat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang dia melindungi dirinya dari sesuatu yang syubhat, yang abu-abu, antara halal atau haram, boleh atau tidak, maka sama saja dia telah melindungi agamanya. Nah, yang lebih baik adalah kita tinggalkan, terlebih lagi kita tidak ada kebutuhan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan alat-alat rumah tangga atau peralatan dapur dari orang kafir, misalnya seperti gelas, piring, sendok, dan wadah lainnya yang biasa mereka gunakan, sedangkan kita tidak tahu apa saja yang mereka makan, apakah jenis makanan dan minuman yang haram atau bukan. Maka apakah dihalalkan menggunakan peralatan mereka Ustaz?
atau seperti apa? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Terkait hukum menggunakan wadah makanan orang kafir, apakah boleh atau tidak? Apakah najis atau tidak? Maka kita kembalikan kepada sebuah kaidah asal, yaitu al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum segala sesuatu itu asalnya adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu tidak suci atau itu najis. Maka hukum asal wadah orang kafir itu adalah suci. Kecuali kita tahu ada faktor lain. Kita tahu ternyata orang kafir tersebut biasa mengkonsumsi babi, anjing, atau daging-daging haram lainnya. Maka tentu kita tidak boleh menggunakan wadah tersebut. Nah, ketika kita tidak mengetahuinya, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Yaitu hukum asalnya adalah suci. Kecuali kita tahu tadi. Sedangkan orang kafir itu berbeda-beda. Memang dalam agama mereka mengkonsumsi babi, anjing itu boleh, sah-sah saja. Tapi ada sebagian orang-orang kafir yang masih menggunakan logika dan akal sehat mereka. Sehingga mereka tidak mau mengkonsumsi seperti babi, seperti anjing dan lain sebagainya, daging babi atau daging anjing dan lain sebagainya. Mereka tidak mau. Dan mereka mencukupkan dengan daging-daging yang biasa dikonsumsi oleh umumnya manusia. Maka ketika seperti itu, kita boleh saja menggunakan wadah makanan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum kesucian pakaian orang tua yang di sebagiannya diduduki oleh anaknya, yang mana anak ini kondisinya BAB, namun menggunakan pakaian popok dan pakaian yang lengkap, sehingga ada bau fases yang menempel tanpa ada wujud dan warna di pakaian orang tua tersebut. Apakah tetap dihukumi najis hanya dari bau fases tersebut, atau dihukumi sebagai tidak najis dan bisa dipakai untuk sholat? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Terkait hukum seseorang, pakaian seseorang yang baru saja memangku anak yang mungkin dia BAB dan BAB-nya itu dipopok, anak tersebut masih menggunakan popok. Bagaimana hukumnya? Ternyata didapati ada bau feses atau bau kotoran. Maka yang pertama dalam sebuah kaidah tohar, najis itu dihukumi, sesuatu itu akan dihukumi najis ketika ada wujudnya, ada terlihat, baik itu warna, bau, rasa yang nyata. Kalau seandainya itu hanya bau saja tanpa ada bekasnya, maka para ulama di sini berbeda pendapat. Dan di kaidah yang lain menyebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu keyakinan itu tidak hilang dengan sebuah keraguan. Maka kita tersebut itu disebabkan karena bisa jadi popok tersebut itu ternyata bocor sehingga menembus. Atau ternyata bau feses ini hanya kita salah menciumnya. Maka perlu dipastikan terlebih dahulu. Namun yang hati-hati dan insya Allah yang mendekati kebenaran adalah ketika kita mendapati ada bau feses, walaupun itu tidak ada ainnya, tidak ada wujudnya, tidak ada bekasnya, tidak ada misalnya popoknya tidak bocor dan lain sebagainya, yang lebih baik adalah kita mengganti pakaian yang kita gunakan. Karena najis itu bisa dihukumi dari 3 hal. Itu ketika ada bau, rasa, atau zatnya. Nah, ini ada baunya. Dan baunya sudah kita pastikan, oh ini bau kotoran. Maka yang aman adalah kita ganti pakaian yang kita gunakan. Wallahu ta'ala alam bishawab, walaupun bayi tersebut itu menggunakan popok.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, apa hukumnya melaksanakan sholat dengan menggunakan kaos kaki yang sudah kita pakai seharian? Karena di sebagian tempat saya mendengar ada yang menerapkan saat sholat harus lepas kaos kaki yang kita pakai tadi, kemudian mengganti dengan kaos kaki yang lain atau kaos kaki yang baru, atau memakai mukena untuk menutupi bagian kaki. Apakah ini bentuk kehati-hatian yang bisa dibenarkan atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Baik. Terkait hukum seorang wanita yang sholat memakai kaos kaki yang sudah dipakai seharian, maka yang pertama kita perlu mengetahui bahwasannya kaki itu termasuk aurat bagi wanita ketika sholat. Maka ketika seorang wanita itu sholat, maka hendaklah kakinya itu ditutup. Nah, di sini kaitannya dengan seorang wanita. Dia menutup auratnya, yaitu menutup kakinya ketika sholat, itu dengan kaos kaki yang ternyata sudah dipakai seharian. Maka yang pertama, kalau seandainya di kaos kaki tersebut itu tidak ada najis, maka boleh saja digunakan. Terlebih lagi, kaos kaki tersebut itu menutup rapat kakinya, sehingga ketika sholat aman, kakinya tidak terlihat. Karena seorang wanita ketika sholat kakinya harus ditutup baik dengan kaos kaki ataupun mukena. Boleh saja dia menggunakan kaos kaki yang sudah digunakan seharian selama tidak ada najis. Namun yang perlu kita perhatikan, kaitannya di sini bukan ada najis atau tidak. Nah, kalau seandainya kaos kaki tersebut itu dipakai seharian dan itu kotor, bau, dan bisa saja mengganggu seseorang yang sholat di sampingnya atau di belakangnya, maka yang lebih baik adalah diganti kaos kaki tersebut, walaupun statusnya masih suci, walaupun tidak ada najis pada kaos kaki tersebut. Dan ini salah satu bentuk seseorang menjaga kebersihan. Jangan sampai gara-gara kaos kaki akhirnya umat Islam itu image-nya negatif di orang kafir, atau orang yang ngaji image-nya negatif. Orang ngaji kok bau gitu, kaos kakinya nggak ganti. Maka ketika seperti itu, misalnya sudah bau, ya lebih baik untuk diganti, walaupun itu belum najis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah boleh sebelum masuk kamar mandi atau WC hanya mengucap bismillah saja? Jika diperbolehkan, di mana membacanya? Apakah sebelum pintu masuk atau sebelum kita tepat berada di atas WC? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, terkait seseorang yang membaca bismillah ketika hendak memasuki kamar mandi, apakah itu boleh? Nah, ada sebagian orang yang mengatakan seseorang ketika masuk ke kamar mandi, maka minimal adalah membaca bismillah. Minimal membaca bismillah, karena ini bentuk seseorang itu tabarruk. Seseorang mengharapkan keberkahan dan seseorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sunnah atau yang mendekati kebenaran adalah dengan seseorang membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Apa doanya? Yaitu dengan doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan doa tersebut itu dibaca sebelum seseorang masuk ke kamar mandi. Jangan bacanya ketika sudah masuk. Begitu juga ketika keluar kamar mandi, maka keluar dulu baru baca ghufranaka. Bukan baca ghufranaka baru keluar. Karena nama Allah ini disebutkan di tempat yang kurang layak. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah membaca bismillah Allah inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu bukanlah suatu hal yang berat. Semoga bermanfaat. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz.
Izin bertanya Ustaz, maksudnya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai itu seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Baik. Yang dimaksud tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai itu bagaimana? Nah, zaman dahulu maksud dari pernyataan tersebut adalah hal ini didasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang mana kebiasaan orang zaman dahulu, mereka biasanya berbuang hajat itu di lembah-lembah, di tempat-tempat yang terpencil. Dan Rasulullah SAW mengajarkan ketika seseorang buang hajat, hendaklah dia tidak membuka auratnya atau tidak membuka celananya kecuali sudah sampai ke tanah tersebut. Jangan belum dekat, misalnya kebelet dibuka dulu baru kalau orang Jawa dodok baru duduk. Tidak seperti itu. Kira-kira sudah mendekat tanah baru dibuka celananya. Karena ini untuk mengantisipasi agar orang lain itu tidak melihat aurat kita. Adapun zaman sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki kamar mandi pribadi. Maka hal seperti ini, kalau seandainya kita masuk kamar mandi kemudian kita tutup pintu dan kita langsung buka celana sebelum sampai ke kloset, maka itu tidak masalah karena itu sudah tertutup dari pandangan orang di luar. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita lanjut ke semester 2 Ustaz. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, izin kami bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Terkait waktu sholat ikhtiari dan doruri, apakah hanya pada waktu sholat asar saja atau juga ada di waktu sholat-sholat yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Apakah waktu sholat ikhtiari atau doruri itu hanya berlaku di sholat asar? Sebenarnya waktu ikhtiari dan doruri ini berlaku di semua sholat, di hampir semua sholat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya waktu ikhtiari ini adalah waktu sholat yang berlaku untuk orang-orang yang sehat, normal, dan tidak ada udzur. Sedangkan waktu sholat doruri ini sejatinya hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki udzur, misalnya sakit, lupa, tertidur, atau seseorang yang baru sadar setelah haid atau nifas. Dan maka jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat sedangkan kita sehat, kita menundanya sampai waktu doruri. Maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam dosa, sebuah dosa. Terlebih lagi asar. Kenapa yang ditekankan di sini asar? Karena asar ini keutamaannya dan kedudukannya di mata syariat itu sangat agung, sangat tinggi. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat asar atau menunda sholat asar padahal dia tidak memiliki udzur, maka Rasulullah SAW mengatakan amal kebaikannya telah hilang dari dirinya. Maka waktu sholat asar ini adalah salah satu waktu sholat yang paling ditekankan. Maka sering disebutkan untuk sholat asar ini yaitu waktu doruri. Jangan sampai kita sholat asar di waktu doruri. Padahal waktu doruri ini sebenarnya ada hampir di setiap sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum sholat menggunakan gamis dan jilbab syar'i, namun ketika rukuk leher nampak jika dilihat dari bawah? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, ketika seseorang melaksanakan sholat padahal dia sudah menggunakan
poligami syar'i, tentunya lehernya adalah termasuk aurat seorang wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang wanita. Dia sudah balik, namun ternyata dia tidak memakai khimar atau penutup kepala, begitu juga penutup leher. Maka yang harus dilakukan adalah lehernya jangan sampai terlihat. Dia pakai misalnya khimar atau jilbab yang menutupi, sehingga ketika ruku atau sujud lehernya tidak terlihat. Maka salah satu cara yang aman adalah dengan menggunakan atau jilbab yang menutup rapat hingga ke bagian leher, sehingga lehernya itu tidak terlihat. Dan pastikan gamis yang digunakan itu adalah longgar dan cukup panjang sehingga menutup bagian dada atau leher ketika seseorang ruku atau sujud. Adapun kalau seandainya seseorang ruku kemudian ternyata lehernya terlihat dari bawah, maka itu bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan. Allah Ta'ala bersawab. Yang jadi masalah ketika leher tersebut itu lihat, bukan dari ke bawah anak, lihat ke pesawat. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukum wudhu ketika rambut masih basah setelah keramas? Jazakumullah khairan Ustaz. Terkait hukum wudhu ketika rambut masih basah karena disebabkan dia setelah keramas, apakah itu boleh? Sama rukun-rukun itu terpenuhi, rukun wudhu terpenuhi, maka insya Allah wudhunya itu termasuk dianggap sah, walaupun rambutnya itu masih basah setelah keramas. Karena syarat sah wudhu bukanlah rambut halus kering. Jadi syarat sah wudhu tidak mengharuskan rambut seseorang itu kering. Rambut seseorang itu basah tetap dianggap sah. Maka kalau seandainya rambut itu basah, maka ketika kita membasuh anggota wudhu yang lain, misalnya wajah atau maka tidak masalah. Dan kalau seandainya saat mengusap kepala, maka bisa tetap dilakukan meskipun rambut itu sudah basah. Yaitu dengan cara cukup dilewatkan tangan yang basah dari depan kepala sampai belakang. Jadi tetap kita tinggal cukup dilewatkan, diusap sampai dari depan sampai belakang. Wallahu ta'ala bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah kita yang dalam keadaan masbuk bermakmum dengan orang yang keadaannya masbuk pula? Jazakumullah khairan Ustaz. Terkait hukum bermakmum dengan orang yang masbuk, poin yang pertama yang perlu kita ketahui bersama, apa dimaksud dengan masbuk? Masbuk itu adalah orang yang datang terlambat atau dia tidak mendapatkan satu rakaat penuh bersama imam. Nah, bagaimana hukum seseorang yang bermakmum dengan orang yang masbuk? Misalnya kita datang ke masjid, ternyata sholat sudah selesai ditunaikan. Nah, ternyata ada orang yang masbuk. Bagaimana hukumnya? Kita sholat bermakmum, kita jadikan orang yang masbuk tadi sebagai imam sholat kita, agar kita termasuk seseorang yang mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka terkait hukum ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seseorang dilarang untuk masbuk, untuk bermakmum dengan orang yang masbuk, karena status sholatnya itu berbeda. Atau ada yang mengatakan
seseorang beralasan bahwasanya ketika sholat itu harus niatnya itu satu. Sedangkan orang yang masbuk tadi, niatnya ketika sholat adalah dia niatnya sholat sebagai makmum. Maka ketika ada orang yang menjadikan dia imam, maka membutuhkan niat baru. Sehingga para ulama ini mengatakan seseorang bermakmum dengan orang yang sholatnya masbuk, maka ini tidak boleh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ini boleh seseorang bermakmum dengan orang yang masbuk. Dan itu tidak masalah. Pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang kedua. Kita tidak masalah bermakmum dengan orang yang masbuk. Adapun pendapat Imam Ahmad, pendapat ini secara prakteknya sudah banyak ditinggalkan. Karena sulit untuk menjadikan orang itu satu niat dalam sholat. Karena orang yang datang, saya datang sholat sebagai makmum. Ternyata tiba-tiba ada orang yang datang di belakangnya, kemudian dia dijadikan sebagai imam. Dan orang yang datang belakangan, dia jadi makmumnya. Praktek seperti ini sudah banyak ditinggalkan, terutama di Arab Saudi, yang notabene madhab resminya adalah madhab Hambali. Banyak kita dapati seseorang, dia datang dan dia bermakmum dengan orang yang masbuk. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian insyaallah pertanyaan terakhir dari teman-teman Ustaz. Apabila teman-teman yang join Zoom ini hendak bertanya secara langsung, kami nanti persilahkan untuk bisa resen dan bertanya langsung kepada Ustaz insyaallah. Mungkin barangkali satu atau dua pertanyaan. Pertanyaan terakhir Ustaz dari teman-teman. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Izin bertanya namun tidak sesuai dengan materi. Kakak perempuan saya sudah sakit stroke selama 8 tahun dan beliau sangat berkeinginan untuk menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan. Qadarullah, uang yang dimilikinya hanya bisa memberangkatkannya dan saya sebagai mahramnya. Tapi saya sendiri tidak yakin dapat mengurusnya selama ibadah di sana. Dan mengingat bulan Ramadan ibadah umroh biasanya lebih ramai daripada bulan lainnya. Dan saya juga agak khawatir dengan kelancaran ibadah umrohnya. Jika keadaannya seperti ini, apakah keinginannya masih harus kami turuti? Ustadz, mohon penjelasannya dan arahannya. Jazakumullah khairan. Baik, terkait keinginan saudari Anti, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna untuk saudari Anti, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kebaikan, menuliskan pahala untuk saudari Anti yang sudah sangat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umrah, terutama di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui bahwasannya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Maka sebagaimana keadaan yang dipaparkan tadi, yaitu saudari Anti itu sudah 8 tahun itu stroke, dan stroke tentunya sangat memberatkan, terutama belum ada orang yang mampu untuk membersamainya. Terlebih lagi tadi saudari petanya khawatir tidak bisa membersamai, mengingat di bulan Ramadan karena pahala umrah itu setara dengan haji, tentunya umrah di bulan Ramadan itu relatif lebih ramai. Dan di bulan Ramadan ketika kita umrah, terkadang kita terkendala dengan keadaan kita yang sedang berpuasa. Maka ketika seperti itu, salah satu solusinya adalah dengan bisa membadalkan umrahnya. Kalau seandainya tidak ada orang yang mampu untuk menemani atau orang yang sanggup untuk menemani. Tapi kalau seandainya saudari penanya tetap kekeh untuk melaksanakannya,
maka silahkan laksanakan umroh di bulan Ramadan dan fattaqullah mastata'tum. Tentunya setelah kita memberikan informasi tentang keadaan umroh di bulan Ramadan yang lebih rame dibanding biasanya, bahkan ramenya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dibanding umumnya hari-hari biasa umroh. Maka kita sampaikan keadaan seperti ini dengan pertimbangan, semoga bisa menerima, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis niat baik saudari penanya untuk bisa melaksanakan umroh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian silakan teman-teman bagi yang hendak bertanya, barangkali 1 atau 2 penanya bisa resen. Sudah ada yang chat di chat Ustaz, mungkin izin kami bacakan pula. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai pewarnaan rambut. Bolehkah kita mewarnai rambut sementara kita tidak tahu bahan-bahan yang terkandung di dalamnya? Apakah sah wudhu kita nantinya Ustaz, dan apakah sah sholat kita? Jazakumullah khairan Ustaz. Terkait hukum mewarnai rambut, maka seseorang boleh saja mewarnai rambutnya, dan yang larang adalah seseorang mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ini hukum asalnya, seseorang mewarnai rambut itu boleh. Yang dilarang adalah memakai warna hitam. Dan kita kembalikan dengan keadaan zaman sekarang. Walaupun memang hukum asalnya boleh, namun zaman sekarang seseorang yang mewarnai rambutnya tanpa ada kebutuhan tentunya, karena sebagian ulama mengkaitkan dibolehkannya mewarnai rambut itu ketika ada kebutuhan. Dan kalau seandainya tidak ada kebutuhan, zaman sekarang orang-orang yang suka mewarnai rambut itu identik dengan, mohon maaf, orang yang kurang baik. Maka hendaklah sisi ini perlu kita perhatikan. Walaupun tidak menjadikan hal tersebut itu haram secara mutlak, tapi setidaknya ini menjadikan tolak ukur kita. Kemudian terkait dengan rambut yang diwarnai, apakah nanti wudunya sah sehingga sholat kita juga sah? Maka kita perlu tanyakan kepada orang yang akan mewarnai rambut kita. Kita tanyakan apakah pewarna ini menghalangi wudhu seseorang atau menghalangi air itu sampai ke kulit seseorang. Kalau seandainya tidak menghalangi, maka tidak masalah, silahkan gunakan pewarna rambut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, izin kami bacakan. Soalnya ini pertanyaan menarik juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, jikalau melaksanakan sholat sunnah, kemudian ada seseorang yang menyangka saya sedang sholat fardu, kemudian menempuk pundak saya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon arahannya, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang Masya Allah bagus. Jadi ketika kita sedang sholat sunnah, kemudian ternyata di belakang ada seseorang yang menepuk pundak kita. Mungkin dia seorang musafir atau orang lain yang mengira kita sedang melaksanakan sholat wajib dan beliau ingin menjadi makmum kita. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama, kita perlu membahas hukumnya. Apakah boleh seseorang sholat wajib bermakmum dengan seseorang yang melaksanakan sholat sunnah? Maka para ulama mereka mengatakan, jumhur mengatakan ini boleh. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan itu tidak sah. Karena Imam Ahmad mensyaratkan makmum dengan imam itu niatnya harus satu. Sama-sama, misalnya saya sholat A, atau imamnya niatnya sebagai imam, makmumnya berniat sebagai makmum. Maka yang pendapat yang kami lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan ini boleh.
Terlebih lagi praktek pendapat Imam Ahmad ini sudah banyak ditinggalkan karena disebabkan sulitnya seseorang itu untuk mempraktekkan pendapat Imam Ahmad. Misalnya kita sholat di bandara atau di terminal atau di tempat-tempat ramai, kemudian kita sholat. Padahal sholat kita ini misalnya karena kita musafir, sholat kita adalah sholat duhur. Ternyata ada orang datang niatnya sholat asar karena itu waktu sholat asar. Maka ini sangat sulit untuk ittihadun niat, menjadikan niat itu satu antara imam dan makmum. Atau tidak mungkin kita tanya, Mas, jenengan itu sholat wajib atau sholat sunnah? Tidak mungkin. Kita tanya terlebih dahulu, baru kita bergabung menjadi makmum. Maka ini sangat sulit. Maka praktek yang ada di zaman sekarang adalah para ulama membolehkan seorang bermakmum untuk sholat wajib, sedangkan imamnya melaksanakan sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, Masya Allah, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Musa atas banyak faedah-faedah dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Kami berharap semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, dan kami juga mendoakan semoga menjadi pahala kebaikan untuk Ustadz dan juga keluarga. Amin. Dan mari, insyaallah, dan mari teman-teman kita senantiasa untuk berdoa ya kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Dan demikian teman-teman live session kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang belum kita jawab ya, insyaallah kita jadwalkan di live session yang berikutnya. Dan juga kami mengharapkan juga teman-teman untuk bisa menuliskan pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah yang lain, karena ya, pertanyaan yang paling banyak itu di pertanyaan ibadah, Masya Allah. Tidak kita pungkiri ya, karena masalah ibadah kan kita keseharian kita lakukan. Namun kita harapkan pula teman-teman bisa bertanya juga di pertanyaan mata kuliah yang lain, terutama untuk akidah, tauhid, sirah nabawiyah, dan juga syama'il Muhammadiyah. Demikian teman-teman semua live session kita pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar dan juga dalam mengamalkan ilmu kita. Dan mari kita doakan pula untuk Ustadz, semoga Ustadz senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga kesehatan. Amin. Dan juga dan juga keluarga Ustadz pula. Demikian teman-teman live session kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami selaku MC, mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu live session pada kesempatan malam hari ini. Izin undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.